logistik. Nah, Logistik untuk makan sarapan dan pagi dan siang besok. Jadi kan ini ya hitung kami kan banyak kan dong kan. Cilor. Oke, nah kita bagi 3-3 aja. Nah, Bapak 3, Ulun 3. Kenapa sih dari 3-3 sebetulnya? Nah, ada Ulun 2. Nah, Ulun 2. Ada ini. Oh, ini 3. kan bari karena gaya. Nah, ya, bahwa betul. ini kan kalau banyak. Berarti pun pembangunan itu apa? Nah, pembangunan. Ada logistik ada macam-macam. lagi berhapus. Cepuk. Yo sahabat daki. Assalamualaikum semua para sahabat daki. Kembali lagi bareng kita di channel Sahabat Daki, tempatnya para pendaki yang gak cuma cari puncak, tapi juga cerita seru sepanjang trek pendakian. Nah, kali ini kita lagi ada di Jakarta mau menuju kota Majalengka. Tempatnya di jalur pendakian Gunung Ciremai via Apoy. Penasaran gimana serunya pendakian kali ini? Ikutin terus perjalanan kami ya sahabat. Start dari kota Jakarta menuju kota Majalengka, kami mulai pukul 8 malam. Di sepanjang perjalanan, kami harus banyak beristirahat, alias tidur di dalam mobil, agar sesampainya di base camp udah nggak ngantuk lagi. Jadi tinggal bersiap dengan barang logis bawaan yang minimalis. Perjalanan menuju base camp Apoy ditempuh dengan waktu 4 jam. Sesekali kami harus singgah di rest area untuk sekedar minum kopi dan menghisap sempat rokok dulu. Sekian laporan dari Cikampek. Jam 12:30 kami sudah sampai di desa Apoy, kaki Gunung Ciremai. Hawa dingin mulai menusuk kulit. Laju mobil perlahan menaiki tanjakan jalan desa yang memang cukup sempit. Malam itu ada tanda tanya besar di benak kami. Apakah Google Map Mas Dodi, sang driver, memang menuju ke sini? Alhamdulillah di pukul 1:30 dini hari sampai juga kami di base camp Dani Pro Adventure. Di sini kami merebahkan diri sebentar sembari persiapan diri untuk melanjutkan trekking. Dan di base camp ini tempatnya cukup luas. Di dalamnya tersedia musola dan kamar mandi. Dan di base camp ini juga menyewakan gear seperti jacket trekking pole, sepatu pendakian, dan lain-lain. Oh iya, hampir lupa. Kami udah 2 kali memakai jasa Mas Dodi untuk angkutan travel pendakian kami. Dimana yang pertama kali memakai jasa Mas Dodi pas kami menuju Gunung Gede beberapa bulan yang lalu. Pendakian di jalur Apoy ini sebenarnya cukup banyak jasa open tripnya, yang mana masing-masing menyediakan semacam rumah singgah bagi para pendaki. Di sepanjang jalan, kerap kami temui rumah singgah untuk para pendaki dengan berbagai perusahaan jasa open trip. Oh ya, ini hutang kahun. Kali ini kami berencana naik mulai jam 2 dini hari dengan ditemani Kang Dian, guide lokal Gunung Ciremai. Menurut beliau dibutuhkan waktu 6-7 jam untuk sampai ke puncaknya. Namun hal itu kami anggap normal, sebab kami target lebih dari itu, alias melebihi waktu yang semestinya. Sebab Mimin di sini cuma pendaki jumbo yang dikit-dikit akan beristirahat di tengah trek. Hahaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa zinatan fid dunya wa barakatan fil rizqi wa rahmatan wa rahmatan min Allah wa rahmatan min Allah wa
Di pendakian kali ini kita gak cuma berempat, namun juga ada pendaki lain dari kota Depok yang ikut open trip, namanya Mbak Dewi. Beliau sendirian ikutan di rombongan kami, dan ternyata beliau udah terbiasa ikut open trip sendirian. Alasannya sih simpel, beliau mau nambah teman. Mantap mbak-mbak petualang ini. 1531. Di awal trekking kami udah disambut gerimis hujan khas hutan tropis. Hanya bunyi langkah kaki dan nafas yang Mimin dengar sesekali sambil ngobrol sama Kang Dian, guide lokal tentang pengalamannya melewati jalur lain. Dan jalur Apoy ini termasuk yang paling cepat katanya. Jam 2.45 kami pun tiba di pos 1. Ada semacam pendopo di pos ini yang bisa digunakan para pendaki untuk beristirahat dan berteduh jika hari hujan. Rintik hujan masih saja mengguyur hari itu, tapi tak mengapa, namanya juga di alam pegunungan yang cuacanya bisa berubah-ubah. Posisi pertengahan pos 1 pos 2. Pos 1 pos 2. Ketinggian 1,7. Di jalur Apoy ini jarak antara pos 1 ke pos 2-nya lumayan jauh, yaitu 1-2 jam. Jadi kami kerap beristirahat di tengah trek menuju pos 2-nya jalur Apoy ini. Sudah 1 jam 25 menit. Oke. Pak Bon gimana Pak? Aman? Belum lagi poster Samson Perkasa. Sudah? Tingdang kita. Udah. Udah. Salah satu kesini nah. Oh iya. Meski gerimis dan gelap, suasana tetap hidup. Kita ngobrol kecil, lempar candaan biar nggak fokus sama dingin. Kadang ketawa, kadang juga terpleset dikit. Untung juga bukan harga diri yang jatuh. Ada. Ya biasa game. Jam 4 subuh kami pun sampai di pos 2. Beristirahat sambil meneguk air sambil melaksanakan sholat subuh di keheningan hutan jadi vibes yang cukup syahdu bagi kami. Hanya suara daun terkena guguran air hujan dan suara serangga malam yang menemani. Headlamp jadi andalan penglihatan di antara lebatnya hutan Ciremai. Terlepas waktu subuh, hujan pun berhenti, seakan alam merestui kami. Kami tetap melanjutkan trekking ke pos 3. Namun di balik berhentinya hujan, ternyata jalan terjal berangsur naik. Trekking penuh akar berbatuan mulai menunjukkan pesonanya, yang bikin kaki dan betis terasa wow sekali. Apalagi bagi Mimin, si pendaki jumbo. Di sepanjang trek menuju pos 3 di bawah sinar bulan, kami tetap menikmati suasana hutan yang syahdu dan hening. Meskipun kaki dan betis mulai meronta, dan nafas sudah ngos-ngosan, minta istirahat sebentar. Barangkali mau dititipin ke saya boleh. Tegal Masawa 2096 jam 5 pas. Pendakian 2 jam 49 menit. Itu Samson Perkasa sih Bang. Samson Perkasa Bang. Samson Perkasa. Masih separuh jalan Pak Bon. Pas 1 jam dari pos 2 atau jam 5 pagi, kami pun sampai di pos 3. Di sini areanya lumayan luas untuk sekedar duduk-duduk buat turunin heart rate Mimin yang udah memerah karena dihajar trek Ciremai ini. Ini serius, suasana di Tegal Masawa pagi itu cakep banget. Udara segar, cahaya mulai masuk di sela pemohonan, dan kita semua mulai balik waras setelah trekking gelap-gelapan. Disinilah kita recharge tenaga, taruh ego, dan siap lanjut lagi perjalanan ke atas. Oke sahabat daki, ini baru pemanasan. Perjalanan masih panjang, tapi yang penting kita sampai di pos 3 dengan selamat, lengkap, dan tetap bisa bercanda. Apalagi yang dia itu ngajakin mau cepat. Jadi mana? Tapi dia malah Jadi banar rambutnya. Mas Andi. ya Mas Andi ya Pak ya. Itu barengan sama Mbak siapa tuh? Mbak Dewi. Mbak Dewi.
Ya, teman-teman Banjarmasin kalau mau ke Ciremai hubungi aja nanti di base camp Dodi ya. Dani Dani. sama Kang Dian. Pedrosa. Nama-nama Jadi itu. Ciremai. Oke, Ciremai. Ya, Kang Mas Dian. bro, ini Ah, Dian. terlambat Ya. ini 1 jam karena Pak Adit singgah di rest area 57 Soalnya di Starbucks. ada membanyakin pandirannya kali mutu. Foto lagi ya Mas. Jong 2106 MDPR Pukul jam 5.36. Nah ini situsnya, ngambil berkat situs Batu Junjong. Mudah-mudahan nggak usah renung. Nggak usah. Pria punya selera ya Pak ya. Kata-katanya Bang. kata-katanya hari ini belum ada kata-kata. Sahabat Daki, sahabat kita semua. Ah, Susan. Akhirnya pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita sampai juga di pos 4. Waktu yang cukup meskipun jahat kami banget ya, hampir Bagas ngira ya. bakal sampai jam 8 pagi. Karena kalau ngikutin ritme Mimin yang penuh istirahat strategis, bisa jadi kita bakal mampir ke pos 4 lewat waktu yang sangat jauh. Tapi ya semua perjalanan pasti ada ujian. Dan kayaknya ujian kami kali ini adalah bagaimana tetap bisa ketawa meskipun lelah. Dan tetap bisa maju meskipun kaki udah teriak-teriak. Jalan. Semua demi perjalanan menuju puncak. Tetap lanjutkan dengan semangat sahabat Daki. 09 jam 6.21, perjalanan 4 jam 9 menit. kamu tega ninggalin saya? Oh my god. Wow. Ush. Apa terekam? Ya mantap Bang, semangat terus. Ya, di Sahabat atap Jabar Daki. ada jodoh di atas. Maaf tak berkabar, sedang menuju atap Jabar. Ya. Ini pendaki handal lagi mau ke atap Jabar. Nanya di atas pengen lihat pemandangan yang view-nya yang bagus sambil bikin konten. Ini ada artis pos 5 Dewi Persik. Ya. Ini maaf, kenapa berdua aja Bang? Iya ini Ya, yang bawa sampah saya. ya. Itu kata-katanya apa Bang? Biar nggak ngos-ngosan tuh.
Tetap, gila. Tetap semangat. Siap. Biar Duda tetap semangat. Aduh, nggak ada perbedaan. Siapa tadi Pak? Jangan sampai diambil alih. Ada kamera. Jangan sampai kayak diambil alih. Setelah perjalanan yang lumayan berat dari pos 4, akhirnya kita sampai juga di pos 5 Bayangan. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Walau udah nyampe, tapi jangan harap kaki-kaki kita langsung segar kembali. Ini pos masih bayangannya pos 5, tapi rasanya kayak udah sampai. Ada-ada aja di tiap gunung kerap kali menemui ada nama pos Bayangan. Kira-kira terinspirasi dari mana ya penamaan itu? Kok nggak sekalian dinamakan pos 5, 6, 7, dan seterusnya? Bapak mau ambil alih kah? Awas, ada babi manso. Set. Pos 5. Ternyata hanya berselang 10 menitan dari pos 5 Bayangan, kita udah sampai di pos 5 definitif. Ya maksudnya pos 5 beneran, bukan yang PLT lagi kayak yang di pos 5 Bayangan tadi. Oh ternyata dekat aja jaraknya. Pos 5, sahabat daki. Ada shelter nih. Di pos 5 merupakan area camp untuk pendaki yang bermalam. Di pos ini kerap kali para Awas, babi babi hutan hutan. mengacak-acak tenda para pendaki bila tidak dijaga dengan ekstra waspada. Maklum, habitat mereka ada di sekitar sini, jadi para pendaki waspadalah. Mereka bisa bersilaturahmi tanpa notif WA ke tenda kalian tiap Pak Ketua, saat. tolong ingusnya diasapu dulu Pak. Nah, Oh. oke, ulangi lagi Pak. Meler. Benar, oke. Meler. Masa finisher trail run pucet sampai pos 5 doang mah. Mending pulang, hei. Otak nempel. Otak lu. Awas Pak babi hutan Pak. Awas babi hutan. Terus kita udah sampai Di pos 5 kami beristirahat dengan durasi 30 menitan. sini. Durasi yang cukup lumayan lama dibandingkan istirahat di pos-pos sebelumnya. Logistik makanan ringan dan minuman kami santap di sini sambil menikmati suasana hutan yang masih tergolong rapat. Dan di pos 5 ini merupakan vegetasi terakhir, sebab menuju pos 6 vegetasi mulai terbuka dengan kontur trek bebatuan hingga di puncaknya. Dingin ya. Ya. Tak ingin berlama-lama di pos 5, kami pun melanjutkan trekking ke pos 6. Oh ya, FYI, kami harus di puncak pukul 10 dengan batas toleransi hingga pukul 11. Sebab bila lebih dari waktu tersebut, maka ranger yang berjaga di puncak akan melarang kami lanjut ke puncak Ciremai, alias harus balik turun lagi. Jadi kami harus mengejar target waktu yang sudah ditentukan oleh instansi berwenang tersebut. Benar adanya, menuju pos 6 vegetasi cukup terbuka, jalan terjal berbatu terbentang di sepanjang trek.
Sesekali Mimin menengok pemandangan yang ada di sisi belakang, di mana hamparan kota terlihat dari sini. Dan juga tumbuhan edelweiss yang ada di sisi kanan kiri trek. Trek berbatu seperti ini lumayan licin, dan untuk menaiki bebatuan terjal harus melangkah dengan pijakan atau kuda-kuda yang kuat. Sebab bila tidak, justru kaki kita yang terpeleset dan mengakibatkan cedera. Namun umumnya para pendaki mengalami kram saat menanjak seperti ini. Contohnya Mimin sendiri, di mana pada saat menuju pos 6 ini, paha Mimin terasa kaku, sehingga sangat tidak nyaman melangkah. Di tengah trek, Mimin pun usapkan tisu magic, dan alhamdulillah bisa pulih hingga menuju puncak. Sungguh trek yang aduhai tanpa bonus landai sama sekali. Jadi apa? Ada kata-kata di Jidaki. Samson Perkasa. Tak ada bonus hari ini. Rekan kami yang bernama Kausar Raja Kadi telah duluan menuju pos 6. Praktis tinggal kami berempat saja, yaitu Mimin, Adit, Mbak Dewi, dan Kang Dian. Rupanya Kausar nggak mampu lagi nanjak sambil bawa kamera. Dan mungkin rasa gatalnya untuk segera menuju puncak tak terelakkan lagi hingga membuatnya memilih ngebut. Ah, dasar bocah tengil Kausar. Untung saja dia selamat di puncak dan nggak terjadi apa-apa. Coba kalau ngelinding ke jurang, kami jelas nggak ada yang tahu. Hahaha. Pukul setengah 10 kami pun sampai di pos 6 Goa Walet. Artinya masih ada setengah jam lagi dari batas waktu yang ditentukan. Kami pun beranjak mengejar waktu yang tersisanya setengah jam lagi. Dalam hati semoga saja kami sampai di puncak tanpa melewati dari batas waktu yang sudah ditentukan itu. Dengan waktu yang sangat mepet, kami pun mengejar dengan sisa tenaga menaiki tiap terjalnya trek Ciremai dengan tekad bulat. Dan yang pasti berusaha semampu langkah kami. Buah cermai. Cermai.
Berapa ketua? Jam berapa ketua? Ayo ambil ya. Batu-batu aja. Seratusan itu lah. Boncos. Mantap. Mantap. Harus di subscribe dan di follow IG sama Subrek. Ya, Di subrek. subrek. Ke goa sudah kah Pak? Ke goa sudah. Oh sudah. Belum ke goa lagi nah. Pantas saya lawas. Gua kan ini. Tiap di gua. Hai, Pak. Tapi nunggu ulun kada sih ke goa. Pasti kada ditinggalkan aku. Ditinggalkan ikan naik ke kerangan. Mas, aku belum ke goa, nanti temenin ya. Serius. Hi. Mantap, Bos. kita sudah tadi. Makanya lambat. Biar kita nanti dia ke bawah kita nunggu. Malah. Itu kawahnya Pak, masih ada tringwalasinya masih 1 kilometer. Hah? Ke sana lagi. Membunguli orang tahu membaca peta 100 meter lagi di situ tadi 200 meter. Malah. Hah? Itu bohong. 3065 aja lagi naik. Bapak itu ketipu sama jam-jam. Jam mau ini akurat cal bedel Garmin ikan. Mau paner. Cepet nah. Sar. Apa? Tah. Masukkan tremor. Jawa Barat dan ini Kausar menang banyak karena dia Alah, cepet. Kaki tremor. Pak, kasihan Pak tadi itu ada orang dari Cirebon loh. Jadi biasa ngecamp, biasa aja. Terus yang ini sekalinya tas, handphone, pokoknya semua peralatan gear outdoor hilang. bukan dia di situ lah. Wah, lebay kalian ini. Aku udah pernah. Dan akhirnya pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, Mimin bersama Adit sang ketua, Kang Dian dan Mbak Dewi sampai di atap Jawa Barat. Sangat puas rasanya dengan pencapaian yang bisa dikatakan full menguras tenaga ini. Tak ada pencapaian terbaik kecuali dengan kebersamaan, dan hanya ucap syukur atas semua usaha trekking sampai puncak Jawa Barat ini. Bonusnya kami bisa menikmati suasana puncak hingga batas jam 11, dan kami pun wajib turun kembali karena dikhawatirkan rawan badai di jam tersebut, serta uap belerang yang dikhawatirkan mengganggu nafas pendaki. Tremor kita udah berhasil menerjang 3078 mdpl.
Suasana puncak Gunung Ciremai tak seramai di weekend karena kami sengaja naik di luar weekend. Jadi pendakian tektok kali ini bisa dibilang santai meski dengan waktu terbatas yang sudah ditentukan pihak Badan Taman Nasional Gunung Ciremai. Jawa Barat. Cerah, cerah, cerah. Tolong ayo. Sahabat lagi. Sahabat kita semua Puncak Ciremai 3078 mdpl. bersama dua Atap putra terbaik. Jawa Barat. Salah. Sudah kali-kali. Atap Jawa Barat. Mohon. Maaf tidak berkabar. Soalnya lagi di atas. Catat. Ya inilah, tiap gunung punya karakter trek masing-masing. Tidak ada trek paling berat. Jam 11 kurang 15 menit kami pun turun dari puncak Gunung Ciremai. Perjalanan menuju base camp masih harus kami tempuh dengan waktu 5-6 jam. Dan menuruni gunung bukanlah hal yang mengenakan, sebab lagi-lagi fisik kita dipertaruhkan ketahanannya hingga sampai di base camp. Jadi pandai-pandai mengatur kapan harus rehat, kapan harus lanjut lagi, dan di mana-mana namanya pendakian tektok tak ada istilah bermalam. Jadi hari itu juga harus sudah sampai di bawah, apapun resikonya, termasuk pulang di tengah kegelapan hutan rimba. Jadi pendakian tektok bukan tanpa resiko. Hanya diri kita sendiri yang mengukurnya. Harus ada kemampuan meminimalkan risiko yang mungkin timbul saat melakukan tektok. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan open trip yang malah justru kita merepotkan peserta lainnya. Begitu pentingnya persiapan fisik sebelum melakukan kegiatan pendakian, baik itu camp maupun tektok. Persiapan fisik memang tidak menjamin kita terhindar dari cedera. Namun paling tidak dengan fisik yang prima, kita masih mampu bertahan di ganasnya alam liar pegunungan. Ini ada. Itu tadi tembusannya ada terowongan, tembusannya ke sini, Bang. Oh, gitu. Ya. Ini itu waktu dulunya bekas orang sini. Saat turun menuju base camp, rasa kantuk adalah godaan tersendiri. Mata rasanya ingin terpejam. Andai bisa tidur sambil turun mungkin akan Mimin lakukan. Tapi ya mau nggak mau harus tetap melangkahkan kaki sampai pos 5 yang cukup masuk akal areanya buat mengistirahatkan tubuh dengan tidur sejenak.
Jam setengah 6 sore kami pun sampai di base camp. Tak terbayangkan gimana capeknya badan ini, tapi namanya sudah diniatkan untuk pendakian tektok. Kami pun bersyukur bisa pulang dalam keadaan selamat dan tak kurang apapun. Itulah dokumentasi sahabat daki di episode pendakian Gunung Ciremai. Mohon maaf atas segala salah kata dan informasi. Semua adalah khilafnya Mimin. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Sahabat daki, sahabat kita semua, salam lestari.